Halo anak-anak, kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi bahasa Indonesia untuk anak-anak Ibu yang kelas 5 bab 1 Aku yang unik, ada di halaman 10 sampai dengan 15. Kalau anak-anak ingin membeli buku yang Ibu bahas ini atau perlengkapan sekolah lainnya, bisa lewat link yang Ibu sematkan di video ini. Baik, Ibu langsung membahas. Ibu mengawali pembelajaran kita kali ini dengan membahas subbab B, menceritakan diri sendiri secara kreatif. Bacalah puisi akrostik yang dibuat oleh Raffi berikut. Judul puisinya adalah Raffi, ramah dan berani sifatku, anganku adalah menjadi tentara saat aku dewasa, futsal adalah olahraga favoritku, Indonesia adalah tanah airku. Kita ke materi aktivitas 5 anak-anak, menemukan makna secara mandiri. Kamu sudah membaca puisi Raffi. Kini mari menemukan pengertian puisi akrostik berdasarkan puisi yang ia buat. Untuk mengetahuinya, perhatikanlah huruf pertama setiap kalimat puisinya. Apa yang kamu temukan? Kita kembali mencermati puisi Raffi anak-anak. Ini huruf di awal kalimat ini atau di awal baris ini. Di sini ada huruf R, di sini ada huruf A, di sini huruf F, di sini huruf I. Ibu memberi alternatif jawaban. Huruf pertama pada 4 baris puisi, ini 4 baris 1, 2, 3, 4. 4 baris puisi tersebut jika disusun membentuk kata Raffi. Berdasarkan temuanmu, dapatkah kamu menjelaskan pengertian puisi akrostik? Ini tadi membentuk kata Raffi, nama dari anak yang membuat puisi itu, yaitu Raffi. Sekarang Ibu memberi penjelasan. Puisi akrostik adalah puisi yang setiap huruf awal larinya membentuk sebuah kata bermakna. Sekarang kita akan belajar menceritakan diri dengan puisi akrostik. Kamu bisa membuat sebuah puisi akrostik dari kata apapun. Ikutilah langkah pembuatannya. Yang pertama, tentukan pesan yang ingin kamu tampilkan. Langkah kedua, pilihlah sebuah kata. Dan langkah ketiga, carilah kata-kata yang memiliki huruf awal sama dengan huruf-huruf dari kata yang kamu pilih. Baik anak-anak, ini Ibu memberi contoh puisi akrostik dari kata topi anak-anak. Tempatmu di atas kepala, orang sering membutuhkanmu, pelindung kepala saat panas matahari menyengat, indah dan nyaman saat dipakai. Ini awal baris atau awal lari dari puisi ini, T, O, P, I. Kalau dibaca topi. Kita lanjut ke aktivitas 6 anak-anak, bekerja berpasangan. Ada kata sifat ramah, cerdas, jeli, rapi, optimis, kreatif, mandiri, rajin, komunikatif, jujur, lincah, jenaka, sederhana, cerdik, dan sopan. Ayo membuat 2 puisi akrostik dari namamu dan nama temanmu. Tuliskan ciri-ciri dan sifatmu pada namamu. Tuliskan pula ciri-ciri dan sifat temanmu pada namanya. Setelah selesai, bacalah puisi kalian bersama-sama. Bagaimana menurutmu puisi itu? Sampaikan pendapatmu dengan baik. Contohnya, di sini namaku Julius dan nama temanku Rudy. Baik, Ibu memberi contoh puisi akrostik dengan nama Julius anak-anak. Jujur itulah sifat utamaku. Untuk menjadi pedoman pergaulan, lincah dan mandiri dalam belajar, ingin selalu bersikap ramah dan sopan, ulet dalam bekerja dan berkarya, sederhana dalam penampilan. Sekarang Ibu memberi contoh puisi akrostik nama teman yaitu Rudy. Rajin belajar dan kreatif, unggul dan pintar dalam belajar, disukai banyak teman karena suka menolong, ingin selalu menjadi anak yang ramah. Kita lanjut ke aktivitas 7 anak-anak, menemukan kata yang menunjukkan sifat dalam puisi akrostik. Temukan kata yang menunjukkan sifatmu dalam puisi akrostik yang kamu dan temanmu buat. Kemudian tuliskan ke dalam tabel berikut ini. Di sini sudah ada contohnya, sifatku ramah, sifatku menurut temanku jenaka.
Baik, Ibu memberi contoh anak-anak sifatku berdasarkan puisi akrostik yang berjudul Julius tadi anak-anak. Sifatku adalah jujur, lincah, mandiri, ramah, sopan, ulet, dan sederhana. Sedangkan ini contoh puisi nanti yang dibuat oleh temanmu. Ini sifatnya adalah ceria, jujur, rajin, santun, dan pintar. Kita lanjut ke materi bahasa anak-anak mengenal sinonim dan antonim kata. Dalam puisi-puisi akrostik yang kamu buat bersama teman-temanmu, kamu mungkin akan menemukan cukup banyak kata sifat seperti berikut ini: rapi, cermat, supel, rajin, lucu. Tahukah kamu bahwa kata-kata sifat di atas memiliki persamaan arti dengan kata yang lain? Kata-kata yang memiliki arti sama ini disebut dengan sinonim. Sebagai contoh, sinonim rapi adalah apik, sinonim pintar adalah pandai. Saat membuat sebuah kalimat, kamu dapat mengganti kata tertentu dengan sinonimnya. Penggantian itu tidak mengubah arti kalimat. Kamu dapat melihat contohnya sebagai berikut. Kalimat asal, embun menyusun buku-bukunya dengan rapi. Kalimat dengan kata sinonim, embun menyusun buku-bukunya dengan apik. Kalimat kedua, dia sudah terkenal sebagai anak yang pintar. Kalimat yang sama dengan sinonimnya ini, kalimat dengan kata sinonimnya, dia sudah terkenal sebagai anak yang pandai. Selain memiliki sinonim, sebuah kata juga memiliki lawan kata yang disebut antonim. Sebagai contoh, antonim rapi adalah berantakan, antonim pintar adalah bodoh. Jika kamu mengganti sebuah kata dengan antonimnya, arti kalimat itu akan berubah. Kamu dapat melihat contohnya sebagai berikut. Kalimat asal, embun menyusun buku-bukunya dengan rapi. Kalimat dengan kata antonim, embun menyusun buku-bukunya secara berantakan. Kalimat asal, dia sudah terkenal sebagai anak yang pintar. Kalimat dengan kata antonim, dia sudah terkenal sebagai anak yang bodoh. Lanjut ke aktivitas 8 anak-anak, menemukan sinonim dan antonim. Baca kembali tabel kata sifat yang kamu susun pada aktivitas 7. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai sinonim dan antonim kata-kata di tabel itu. Baik, Ibu memberi contoh kata sifat yang ada di kegiatan 7 dan juga sinonim dan antonimnya anak-anak. Kata sifat yang ke-1, jujur, sinonimnya lurus hati, tulus, antonimnya bohong. Yang kedua, lincah, sinonimnya cekatan, gesit, antonimnya lamban. Yang ketiga, kata mandiri, sinonimnya independen atau berdikari, boleh anak-anak, antonimnya manja, dependen. Selanjutnya kata sifat ramah, sinonimnya supel, antonimnya jutek. Kata sifat sopan, sinonimnya santun, beradab, antonimnya arogan. Kata sifat ulet, sinonimnya tekun, tangguh, antonimnya lemah, mudah menyerah. Kata sifat sederhana, sinonimnya bersahaja, antonimnya mewah. Kata sifat ceria, sinonimnya gembira, riang, antonimnya sedih, muram. Kata sifat rajin, sinonimnya giat, tekun, antonimnya malas. Kata sifat santun, sinonimnya sopan, antonimnya arogan. Kata sifat pintar, sinonimnya pandai, cerdas, antonimnya bodoh. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.